Memperbanyak keladi merah anti gagal. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Assalamualaikum sobat-sobat pecinta tanaman. Ini tanaman keladi saya. Baru berumur 6 bulan. Ada 4 pot. Saya nggak tahu nih nama jenis keladinya apa. Barangkali sobat-sobat ada yang tahu. Info dong. Terima kasih ya. Melihat ada tunas-tunas daun yang tumbuh kecil-kecil, jadi penasaran ingin tahu bonggolnya nih. Ada apa ya kira-kira? Kenapa daunnya tidak tumbuh besar-besar lagi? Kita bongkar aja yuk. Pukul-pukul berputar sekeliling pot sampai media yang di dalamnya tidak melekat lagi pada dinding pot, sehingga lebih mudah mengeluarkan isinya. Alhamdulillah bisa keluar dengan sempurna. Nah, langkah selanjutnya adalah bongkar akar secara hati-hati untuk meminimalisir terputusnya akar-akar. Perbanyakan umbi yang disertai akarnya akan lebih cepat tumbuh. Selain itu, kegagalan karena busuk relatif lebih kecil. Ini dia umbinya. Masya Allah. Besar juga ya umbinya ya. Supaya lebih jelas melihat tampilan umbinya, cuci dulu dengan air mengalir. Sampai semua tanah yang melekat larut terbawa air. Semprot-semprot, baru kemudian kupiak-kupiak dalam ember. Akarnya seperti rambut nenek. Dan ternyata di balik akarnya ada banyak tunas-tunas kecil yang terlindung. Coba lihat. Inilah tunas-tunas kecilnya. Ini akar yang akan saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Tapi akarnya tetap harus terbawa pada umbi-umbi yang terpotong agar tunasnya bisa berlanjut tumbuh. Hati-hati saat memotong karena getahnya juga lumayan banyak yang mengakibatkan gatal pada tangan. Jadi, hendaknya cuci tangan setelah mengenai getah dari umbi tersebut. Setiap tunas kita potong dan disertakan dengan akarnya. Saya letakkan cacahan styrofoam pada dasar pot. Fungsinya agar pada saat disiram, air cepat turun. Karena lubang-lubang pot tidak tersumbat oleh tanah yang larut oleh air. Selain itu, dapat menghemat tanah jika potnya besar, sehingga tidak terlalu berat juga jika pot diletakkan pada rak nantinya. Kemudian, baru diisi dengan tanah sampai cacahan styrofoam tidak tampak lagi. Nah, sekarang cacahan umbi-umbi tadi sudah bisa ditanam. Jangan kaget ya, jika pada 10 jam setelah ditanam,
tampilan daun keladinya jadi layu. Insya Allah, keesokan harinya sudah seger lagi kok. Kondisi ini cuma sedang adaptasi. Menutup rambut-rambut akarnya cukup dengan urukan tanah aja ya. Jangan terlalu ditekan. Khawatirnya akar-akar halusnya akan putus. Setelah rutin disiram pagi dan sore, lama-lama tanahnya akan memadat. Karena setelah tertanam tangkai daunnya lemah, saya gunakan tongkat untuk menopang. Kemudian, batang-batang lemahnya saya talikan pada tongkat supaya tetap berdiri. Sebenarnya, daun-daunnya dipotong pun tidak masalah. Toh tunas-tunas barunya pada umbi bawah banyak. Apalagi umbinya masih berakar. Cuma sayang aja lihat merah cantiknya hilang kalau dipotong. Nah, ini anakan yang sudah keluar daunnya. Saya tanam di pot kecil aja. Karena saya sedang tidak punya persediaan pot, jadi saya tanam di sini aja. Tutup dengan tanah seperti biasa sampai akarnya tidak tampak lagi. Yang ini pot ketiga atau terakhir. Saya akan tanam semua sisa cacahan umbi keladinya di sini. Nantinya, kalau sudah keluar daun-daunnya, baru akan saya pindahkan. Sambil tunggu waktu untuk beli pot baru. Tutup lagi dengan tanah semayan umbinya, agar akar-akarnya terlindung. Saya habiskan sisa tanah yang ada. Kemudian, tancapkan lidi dekat umbi-umbi tersebut. Fungsinya untuk memudahkan saat mengamati perkembangan umbi sebelum muncul tunas daun baru. Saatnya menyiram. Saya gunakan botol yang tutupnya saya lubangi, supaya air yang saya tuang tidak over. Keseluruhan proses perbanyakan keladi merah saya sudah selesai. Saya letakkan di tempat teduh, tinggal tunggu perkembangannya ya.
Mari kita lihat perkembangan setelah 10 hari. Di pot yang ketiga, ada 2 daun yang semakin lebar. 3 tunas baru hampir tumbuh. Tunggu sekitar 3 hari lagi. Di pot kedua, 2 tunas yang baru tumbuh bertambah besar. Cacahan akarnya mulai keluar titik tunas. Di pot pertama, ada daun yang sudah tua dan mengering, sedang yang lainnya masih segar. Ini tampak ada tunas baru di sela batang. Dengan semakin bermunculannya tunas-tunas baru, insya Allah perbanyakannya sukses. Saya akhiri sekian dulu sobat-sobat pecinta tanaman. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Selamat mencoba.